wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang sangat kita cintai dan kita taklimi, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Suriah dan Hidayah dan seluruh kepanasan drop aduh kan. Hadir semuanya yang saya hormati, terutama ibu-ibu muslimat. Assalamualaikum. Ansor mana Ansor? Banser mau berdiri. Ibnu mana Ibnu? Di PPNU komplit ini ya. Oh ini insya Allah agar mudah yang sangat kita banggakan Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda. Alhamdulillah bisa membersamai kita semua dan ada satu Avanza tadi sehingga menyusul yang lain dari Avanza berubah menjadi bis pariwisata. Pak Wali Kota, mana Pak Wali Kota? Oh, ya Allah, nah tadi pagi pakai celana, sekarang pakai. Ya Allah, agak pangling deh. Pak Kapolda diwakili Bapak Kapolda, Insya Allah. Ya, Pak Kapolres, Pak Wakapolres. Oh iya, Kapolresnya besar, Wakapolresnya kecil. Ini mana lagi yang harus saya sebutin, banyak ini. Oh Pak Kabinda, Insya Allah ya, banyak Pak Wiki. Mana lagi? Ketua DPR ada. Wah, nggak ada habisnya lagi sebut semua. Mana lagi? Jangan sampai lewat saya. Ketua MUI ada, Ketua Muhammadiyah ada. Nah, itu sini depan sini, ke sini lah. Saudara tua ini. Ini undangan khusus ini, jangan pojok itu. Oh, wah dapat minyak wangi deh. Terima kasih. LDI ada? Gak ada. MTA ada. Al-Irsyad, Al-Khairat sudah komplit ya. Ya bagi yang tidak kesebut saya mohon maaf. Loh, mana Muhammadiyah? Di belakang saya. Jadi para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini NU. Ini udah satu abad, 100 tahun. Karena berdiri di tahun 1926. Muhammadiyah itu 1912. Jadi ibaratnya kakak tua. Makanya harus datang ini. Karena dulu Kiai Hasyim sama Kiai Ahmad Dahlan itu mondoknya sekamar. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan itu mondok satu kamar di tempatnya Kiai Soleh Darat. Nah, yang akhirnya yang setelah di Mekah juga sama kiainya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Cuman ketika pulang, yang satu di Jogja, satu di Jombang. Itu di Jogja di tempat saya, tapi saya tetap NU. Yang Kiai Hasyim di Jombang, turun pun saling mengunjungi. Gitu.
kalau Kiai Dahlan itu ke Jombang, gedung masjid itu dicopot. Loh, masjid itu dicopot itu kenapa? Kiai Dahlan mau ke Jombang. Jadi Kiai Dahlan kalau ke Jombang tidak pernah lihat gedung karena dicopot duluan. Nah, Kiai Hasyim kalau ke Jogja, Kiai Dahlan kunut, ini biasa. Di Jogja suruh motong ayam banyak-banyak, ya nggak punya ayam orang kota. Makanya orang Muhammadiyah nggak punya ingkung. Nah, Kiai Hasyim di Jombang kan banyak pelihara ayam, jadi makanya punya ingkung. Jadi gitu aja cara dakwah. Pada intinya satu, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama itu hanya wadah yang berdiri di tahun yang berbeda. Jadi bukannya kemudian Islam baru itu bukan. Baik Muhammadiyah, LDI, Al-Khairat, apa itu sebenarnya adalah Islam dari zaman Rasul. Cuma diwadahi di tempat yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda. Terus gayanya beda. Misalnya NU Muhammadiyah tarawehnya 18, 120 biasa. Makanya kalau yang buru-buru cepet-cepet ikut Muhammadiyah tarawehnya. Yang agak longgar orang di kampung tarawehnya ikut. Paling ributnya bener mana 20 sama 8. Ya nggak ada yang tahu. Cuma 20 itu lebih aman. Karena nanti kalau di akhirat yang benar itu 8, NU masih punya sisa 12. Begitu. Iya. Nah, cuma kalau yang benar itu 20, nanti yang 8 itu kurang 12 cari di mana kan gitu. Nah, itu gurauan di sana. Biasa ya kocok-kocokan gitu biasa. Jadi yang benar itu ya taraweh, cuman aman punya NU kan gitu. Nah kalau Ahmadiyah ini kalau kurang nanti ya cari gitu kan, mana carinya? Gitu. Tapi itu guyonan, jangan dianggap serius lah. Netizen itu sekarang sesuka-sukanya, maaf benar netizen dengan segala jempolnya itu kan sampai orang nggak berani gurau itu loh, jadi nggak berani gurau. Ya orang saya ngomong Banser lebih dulu masuk surga daripada Kiai, itu jadi ribut. Ya iya kan, Banser ini kan selalu ngawal Kiai. Iya kan, makanya nanti kalau masuk surga lebih dulu Banser ngecek lokasi. Setelah aman baru Bansernya keluar, Kiainya masuk kan. Loh itu jadi serius gitu. Orang gak bisa gurau sekarang. Netizen pemula ini loh yang masalahnya. Apa aja salah. Gitu. Suka gurau gitu kita dulu. Banser duluan karena ngecek lokasi. Kalau udah bersih, tertib, baru Kiainya suruh masuk, barunya keluar lagi. Para hadirin dan hadirat. Jadi yang kita anut ini adalah agama Islam. Agama Islam. Yang kebetulan agama Islam itu tidak lahir di Indo, di Arab sana. Rasulullah itu bukan orang sini, orang Arab sana. Itu lahir sekitar tahun 571. Ya namanya makanya Muhammad, orang Arab. Yang ketemu Rasulullah dan diajari Rasulullah ya orang Arab. Makanya sahabat itu orang yang ketemu langsung Rasul. Lu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu orang Arab. Gak ada sahabat yang namanya Joni, gak ada. Itu mengingatkan kita. Itu ya Sumanto itu yang ada sahabat. Itu menandakan bahwa di sana, nah tahun 600 di sana Rasulullah yang diajari ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat. Yang musuh Rasulullah ya orang Arab juga. Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu. Terus jadi ini.
Itu. Nah sementara Rasulullah di Arab sana itu mengajarkan Islam, orang sini juga sudah punya agama. Jadi jangan dikira ketika Rasulullah di Arab berdakwah, di sini nggak ada orangnya. Indonesia sudah komplit orangnya. Makanya Rasulullah ketika jadi nabi itu dunia udah penuh. Ketika Nabi Adam jadi nabi, dunia belum ada orangnya. Terus Nabi Adam suka pergi, Siti Hawa di rumah, lalu 2 orang udah bunuh itu. Ketika Nabi Adam pulang, marah Siti Hawa. Kemana aja? Sama siapa? Seharian ditunggu gak pulang-pulang. Sama siapa di luar rumah? Dek, kita ini baru 2 orang. Jadi kalau perempuan suka cemburu, jangan kaget, memang basicnya begitu. Orang belum ada problem. Terus punya anak, satu keluarga, ya problemnya ya problem keluarga, pernikahan. Terus punya, diteruskan Nabi Idris, teruskan Nabi Nuh. Itu baru satu suku kecil itu dunia. Dunia masih kosong, belum ada penghuninya, sepi. Sampai di zaman Nabi Ibrahim sudah mulai ada bangsa Mesir, ada bangsa Palestina. Zaman Nabi Isa sudah banyak berkembang pergeseran ke Eropa. Itu semua juga anak cucunya Nabi Adam. Tadinya cuma 2 itu. Makanya agar kita itu nggak lupa dengan sejarah masa lalu itu, maka bekas Nabi Adam ketemu sama Siti Hawa itu diabadikan sampai hari ini. Terus kita suruh nengok sana, namanya Jabal Roh. Biar itu nggak lupa bahwa manusia yang berbeda-beda ini dulu bapaknya satu. Jadi Afrika hitam, jadi Eropa putih, jadi Arab cantik ganteng, jadi Cina tebem-tebem sipit-sipit, jadi Tarakan kecil-kecil pesek-pesek kayak begini. Itu dulu nenek moyangnya satu, Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Makanya namanya Adam Hawa. Orang Eropa menyebutnya Adam and Eve. Dan sampai hari ini juga nggak ketemu kenapa begitu bisa, berbeda-beda. Gak ada rumusnya. Di dalam kitab manapun juga tidak ketemu itu. Yang sore gitu ya, yang membahas kenapa manusia jadi berbeda-beda padahal bapaknya sama. Bahwa satu yang pasti Nabi Adam dan Siti Hawa itu dulu kan dipisah ketika turun dari langit. Nabi Adam dulu turun 300 tahun, Siti Hawa belakangan. Makanya rindunya Nabi Adam itu luar biasa pada Siti Hawa. Lagi sayang-sayangnya dipisah sama Allah. Maka Nabi Adam keliling Hawa. Nabi Adam mencari Siti Hawa. Nabi Adam itu tingginya 60 dhira. Sedhira itu segini. Kalau 60 dhira berarti 60 astain. Itu ya sekitar 50-an meter. Tinggi Nabi Adam itu. Sampai di zaman Nabi Nuh itu manusia sudah besar-besar. Bahkan di zaman Nabi Musa manusia besar itu masih ada. Makanya dalam cerita-cerita kuno ada cerita tentang raksasa, manusia besar yang biji-bijian sampai nengok di atas awan itu. Itu bukan ngarang. Unuk itu yang nyabut pohon untuk perahunya Nabi Nuh itu tingginya di atas awan. Jadi ingok begini. Jadi makanya kadang itu dunia raksasa, pewayangan cerita raksasa, dongeng anak-anak itu fase itu pernah ada manusia besar. Nabi Adam aja 60 dhira. Ya gak usah dibayangkan segede apa celananya, itu gede. Nabi Adam besar. Nah itu Hawa. Jadi manusia pertama turun ke bumi itu ujiannya adalah rindu. Makanya rindu itu berat. Rindu, Nabi Adam itu belum diuji apa-apa, itu sudah diuji rindu. Makanya nggak ada di dunia ini yang lebih berat mengalahkan beratnya rindu. Sakit gigi minum Cataplan sembuh, mencret minum Metrostop sembuh. Lah kalau kangen rindu, makan nggak enak, nggak keluar, rindu. Nah ujian manusia pertama itu rindu. Dicari 300 tahun sampai akhirnya Hawa. Tiba-tiba ada jawaban, Bang Adam, Hawa.
Hawa jangan, kamu di situ aja biar aku yang naik. Kenapa? Aku sudah rindu. Jangan, kamu di atas itu biar aku yang naik. Kalau sampai kamu turun mengejar aku ke bawah, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Gitu. Masuk Pak Eko. Lah itu masih satu keluarga ini. Nah makanya tiba-tiba di zaman Rasulullah itu sudah disebutkan yang tadinya bersuku 1, 2 disebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian itu dari laki-laki dan perempuan, tiba-tiba aku bikin berbangsa-bangsa bersuku. Makanya kita ini disuruh nengok Jabal Rahmah yang tahu sejarah nenek moyang kita. Terus manusia jadi bersuku-suku dan kebagiannya masing-masing. Yang di Arab cuatik ganteng, ini keturunan-keturunannya masih ganteng. Kalau di Afrika hitam, kenapa? Itu kan ada teorinya. Akhirnya saya itu sering ngarang. Kenapa di Arab itu cantik dan ganteng? Karena di sana nggak ada air. Makanya dibikin cantik biar ganteng, biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Kalau air susah di sana. Kira-kira begitu loh, bukan jawaban pasti. Ya jangan dipercaya kalau ini bukan rukun iman. Tapi yang kita juga ngarang ya. Terus yang di Eropa, kenapa ini? Kok putih-putih itu, rambutnya merah, kumpetih orangnya. Karena ditaruh di tempat di musim dingin. Orang Eropa itu kalau musim dingin, itu sakitnya luar biasa. Lebih 60 kali lebih dingin dari kulkas. Bayangin kalau dibikin kecil gini, kedinginan mati. Orang Eropa itu 4 bulan gak punya matahari. Sampai bayangkan orang 4 bulan gak punya matahari masuk kulkas. 4 bulan full gak punya matahari. Orang Eropa itu. Jadi orang Eropa kalau gak punya matahari, daun juga gak tumbuh, rontok di musim gugur. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin gak bisa nyayur. Gak bisa nyayur, sayurnya rontok semua daunnya. Jadi gak ada sayur, makanya orang Korea itu mengametkan kubis itu sampai 20 tahun. Namanya kimchi. Itu pengawetan kan dia punya daun-daun. Seluruh daun itu rontok di musim gugur. Yang gak rontok itu cuma satu, daun cemara. Sementara kan gak ada orang nyayur daun cemara. Daun cemara itu gak rontok, makanya kalau hari raya Natal bulan Desember, teman-teman Nasrani bikin Natal dari daun cemara. Karena memang daun itu aja yang di bulan Desember gak rontok. Jadi bukan karena saking hebatnya daun cemara. Makanya nggak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Dari cara-cara memahami bangsa yang berbeda. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, kulitnya ini berubah. Jadi bintik-bintik kayak kulit tokek. Pigmennya hilang. Makanya mereka nabung bagaimana di musim dingin bisa berlari dari Eropa menuju negara-negara yang punya matahari. Makanya kalau musim dingin banyak orang Eropa ke sini berjemur di pantai-pantai Indo. Saya cuma pakai kolor, cuma pakai BH. Itu bukan pornografi, itu dede. Itu berjemur. Makanya jangan paksa Pak Gubernur tiba-tiba bikin peraturan turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Oh, mereka kesini itu untuk berjemur bukan untuk pamer, enggak. Cuman yang salah yang syahwat itu aja. Jadi jangan salah mereka. Orang Eropa kalau musim dingin itu gak punya ikan karena ikannya keras ininya. Sungainya menjadi es. Makanya kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Dimakan di musim dingin. Lah kadang kita orang Indonesia ikut-ikutan makan sarden. Ini kan geblek juga sih. Orang kita ini setiap hari dapat ikan segar. Ngapain carilah di sungai ikan segar banyak. Gak dapat ikan kodok-kodok juga ada. Itu ya kan. Orang Eropa kalau musim dingin dia harus
memanaskan udara. Dulu pakai kayu, sekarang pakai listrik. Makanya teknologinya orang Eropa itu pemanas dan pendingin. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Lahirlah teknologi air condition. Nah kita orang Indonesia enak, teknologinya bukan AC, cukup sarung. Kalau kedinginan kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut sah. Kalau mandi handuknya handuk sah. Orang Cina kenapa teman-teman sipit-sipit gini? Karena di Cina itu kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Lah ini problem geografi, tapi jangan dipercaya karena ini bukan rukun iman sekali lagi. Bodoh aja. Di Cina. Makanya di Cina ini orang hidup gini. Dan Cina itu punya beban yang luar biasa. Apa? Manaan. Orang Cina itu gampang sekali beranak. Makanya anak-anak orang Cina itu banyak. Sekarang itu sudah hampir 2 miliar penduduknya. Makanya negara Cina ini pusing. Lebih pusing dari orang Indonesia karena kasih makan 2 miliar orang. Makanya mereka makan kalau pakai gandum, jadikan mie diolor gini, terus dipakai sumpit biar awet. Nah kalau pola makannya kayak kita dicamuk gini, coba dapet. Makanya mereka membuat ayam dari usia 5 bulan dipres menjadi 30 hari. Suruh makan kambing, gak cukup di Cina makanan kambing. Kambing itu pendelnya 2, anaknya 1. Makanya di sana lebih cocok babi. Karena pendelnya 20, anaknya 36. Ini pasti kita pahami, jadi perbedaan bangsa. Orang Afrika kenapa hitam? Ya karena di sana dititipi singa. Kalau dibikin putih dikejar singa lah gimana? Ya kalau dibikin hitam gitu kan dikejar orang tengkurap gitu. Loh, ini kita sambil bergurau aja soalnya kita ini bahas sesuatu yang tidak ada dasar mutlak. Loh, orang Afrika kenapa kelaparan? Banyak kelaparan. Jadi mereka pusing nanam padi, burung pipitnya itu jumlahnya masih triliunan. Begitu nanam padi, burung pipit datang but habis. Nanam jagung dimakan petet. Petet Afrika gedenya sak metok. Namanya makhau. Dijual ke sini 200 juta 1 ekor. Di sana nanam ketela, habis dimakan babi hutan. Babi hutan triliunan jumlahnya. Tanam pisang, habis dimakan monyet. Sekali makan 1 tandan habis itu monyet Afrika. Wong gedenya sak sapi. Namanya gorila. Wah, di malamnya masih gitu. Makanya dibikin hitam gitu. Lah kenapa kita dibikin kecil-kecil kayak begini? Gak ada masalah. Karena Allah menempatkan kita yang kecil-kecil di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Gak ada tempat seindah tempat kita di Indonesia. Gak ada. Saya ini tukang keliling dunia. Duh, saya barusan keliling dari beberapa belahan negara. Baru pulang belum 1 minggu dari sini. Wah, gak enak. Mekah panas, Eropa sini enak. Jam segini saya bilang hehehe, minum rokok. Iya, nggak punya ijazah makan. Yang penting bawa seteru di sungai. Mana enak hidup di Indonesia. Makanya sebenarnya Pak Bupati, Pak Ketua MU ini kan mantan Bupati di Tanah Tidung. Saya heran orang jadi bupati gak bisa bilang jadi bupati. Saya ketawa tadi. Saya nanya sama Pak Kabinda, itu Pak Ketua RU gak bisa bilang Oh iya Kiai, karena beliau dari Tanah Tidung. Orang Tanah Tidung memang gak biasa bilang Oh iya sudah gitu. Berarti bukan karena pilu, tapi karena memang gak bisa bilang kayak orang Palembang kan gak bisa bilang gitu. Tubuh gitu. Apa tadi?
sembunyi. Ya, kita di Indonesia ini hidup paling enak. Matahari tidak pernah ingkar janji. 24 jam sepanjang tahun kita kena matahari. Jadi tinggal buka pintu kita ketemu matahari sampai capek kadangnya. Pakai sunblock gitu kan, biar panas. Pakai sunscreen. Tahu lah saya. Loh, saya tahu kenapa? Karena istri saya perempuan. Dipikir istri saya laki-laki. Merek pembalut dari yang model ABC bersayap apa tahu? Lah ini saya ini perempuan. Iya. Lah ya, jadi jangan dikira saya ini nggak hanya tahu problem laki-laki. Saya banyak tahu problem perempuan. Dari yang mudah menangis, dari yang pintar cari uang, taruh di mana aja ketahuan ya. Kalau taruh di bawah sepatu ya masih ketahuan orang. Pintar cari uang. Ya perempuan jago. Ya karena itu tugas laki-laki ya. Menyenangkan perempuan itu kan tugas laki-laki. Loh iya karena ini kan sawah. Sawah itu untuk menanam. Dimanapun kalau sawah untuk menanam, pemilik sawah harus membuat sawah menjadi bagus biar tanamannya bagus. Nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu adalah sawahmu. Jadi makanya kita kalau nanam yang serius, jangan ngantuk-ngantuk nanam. Tanamannya aja, makanya serius, bibitnya yang bagus. Makanya ada kitab khusus menanam namanya kitab Qurratul Uyun. Ada itu. Lo ada yang nanam. Sawah itu kalau terlalu banyak rumput kan tanamannya juga jelek. Nah laki-laki tugasnya membersihkan sawah. Makanya kalau perempuan sudah mulai berjerawat, belikan skincare. Itu tugas laki-laki. Lah ini fakih yang kayak begini nanti tak terusin. Tapi jarang disampaikan yang begini karena kiainya laki-laki, takut memberatkan. Tapi kalau perempuan itu sama, kalau terlihat bagus, bersihkan, bajunya jangan sampai jelek, gelangnya harus bagus. Dan itu tugas laki-laki menyenangkan ini agar tumbuhannya bagus. Yang kedua sawah itu nggak boleh kering, dia harus selalu basah. Selalu banyak pupuk, kurang air, kurang pupuk, tanamannya jelek. Makanya perempuan itu harus selalu banyak pupuknya, maka perempuan harus selalu pegang pupuk. Dan itu tugasnya laki-laki. Makanya perempuan jangan sampai gak pegang uang. Jangan sampai perempuan kok pengen bakso aja minat melek. Anaknya ngilerang. Nah, perempuan ini sawah itu nggak boleh dibakar. Kalau sawah ditanami kok dibakar tanamannya mati. Maka perempuan nggak boleh dibakar dalam keadaan sakit hati. Jangan sakiti perempuan. Manjakan dia, senangkan. Biar hatinya jangan dipanas-panasi aja. Jadi ini oke, jarang disampaikan karena kiainya lagi. Jadi nggak boleh dipanas-panas, harus senang. Kalau perempuan lagi ngomel itu sebenarnya buang sampah. Ya laki-laki kan tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Kalau tempatnya sampah ditutup nanti dibuang ke tempat tetangga. Curhatan sama mantannya, sama pusing. Sementara laki-laki bagaimanapun juga sangat mencintai istri. Dibanding anak, laki-laki lebih mencintai istri. Grafiknya jelas. Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istri daripada anak. Maka anak jangan sombong. Grafiknya jelas dan buktinya otentik. Coba betapa orang laki-laki mencintai istrinya daripada anak. Pulang kerja, anak dimandiin tetangga, gak apa-apa.
enak di pangku tetangga, nggak apa-apa. Bahkan bersembunyi di kamar tetangga, nggak apa-apa. Coba kalau pulang kerja istrinya yang di pangku tetangga. Sekarang melayang. Makanya untuk menyiapkan generasi yang bagus, cintai wanita, dan itu tugas laki-laki. Nanti tak terusin bab itu, kita kembali lagi ke bab yang tadi itu. Bahwa Rasulullah ini ada di Mekah. Nah ketika ada di Mekah, bangsa yang lain juga sudah bergerak. Di Habasyah sudah ada raja, di Habasyah sana, di Najasyi sana ada jadi raja. Romawi juga sudah berkembang menjadi kerajaan besar. Cina sudah menjadi kerajaan besar. Bahkan ada utul-utul ilmu walau Indonesia juga sudah menjadi negara besar ketika Rasulullah lahir. Tahun 300 Masehi, ketika Rasulullah belum lahir, kerajaan besar pertama di Nusantara sudah tumbuh di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Jadi jangan dikira kalau orang mengatakan IKN mau pindah kok di sini tempat jen buang anak, itu orang ngawur sengawur-ngawurnya. Lu tahun 300 Masehi, kerajaan pertama yang paling besar di Nusantara bahkan ada di Kutai Kartanegara. Rajanya terkenal besar namanya Mula Warman. Mula Warman negara besar, pusat perdagangan internasional yang menghubungkan antara Salangkanaya di daerah Maladewa dengan rajanya yang namanya Kudung nggak melahirkan anak namanya Mula Warman. Itu berhubungan dengan kerajaan besar di India. Jadi jalur perdagangan sudah terbuka. Jadi jangan dikira ketika ini bangsa ini jahiliyah, tenang dulu. Anak Raja Mula Warman tahun 300 bergeser ke ujung kulon di Pulau Jawa sana, namanya Dewa Warman. Bikin kerajaan besar tahun 350 namanya kerajaan Salangkanegara. Tahun 400 berarti 200 tahun sebelum Rasulullah lahir, anak Dewa Warman namanya Purnawarman bangun kerajaan besar di Pulau Jawa namanya Tarumanegara. Tahun 500 anak Tarumanegara yang namanya Senna geser ke daerah Panjalu di daerah Ciamis, bikin kerajaan Galuh. Ini untuk menunjukkan seolah-olah bangsa kita ini kan jelek terus. Akhir-akhir ini jelek-jelekin aja. Tapi kita tahu. Tahun 600 anak Senna geser ke pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan besar Mataram, membangun candi-candi besar mulai Prambanan, Candi Borobudur. Itu terjadi saat Rasulullah di sana juga berdakwah. Sampai akhirnya kemudian dua bangsa besar pisah karena ledakan gunung di Jawa Tengah. Wangsa Sailendra geser ke daerah Palembang, memperbesar kerajaan Sriwijaya, namanya Balaputra Dewa. Keturunan Sanjaya geser ke daerah Kediri, Nganjuk, namanya Sindok. Bikin wangsa besar namanya wangsa Isana, cikal bakal kerajaan Kadiri dan kerajaan Doho. Yang dari situ kemudian lahir kerajaan besar namanya Singasari. Kebesaran Singasari menguasai 2/3 dunia. Sehingga ketika Mongolia dipimpin Genghis Khan setelah menaklukkan Arab, setelah menaklukkan Cina, setelah menaklukkan Eropa, mengirim utusan ke Singasari zaman Kertanegara, namanya Menci. Oleh Kertanegara si Menci disuruh pulang, tapi kupingnya ditinggal. Potong kupingnya, bilang gimana aku mau disuruh nyerah sama negaramu. Akhirnya Mongolia mengirim armada multinasionalnya menyerang Nusantara, dihadang sama Sriwijaya, dihadang sama Singasari. Akhirnya Mongolia habis di Nusantara. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia adalah negara dari Nusantara.
bangsamu gua anggap bangsa kecil, itu dari mana rumusnya? Jadi kita akhirnya kemudian berdiri kerajaan besar namanya Majapahit. Majapahit sudah indah. Karena apa? Pengalaman berbangsa bernegara yang berbeda-beda, punya kitab politik namanya Negara Kertagama, punya kitab bagaimana membangun hidup bermasyarakat namanya Suta Soma, punya universitas terbesar se-Asia namanya Nalanda. Duh, betapa ini. Nah, sementara Rasulullah masih berdakwah di sana, di sekitaran Maka ini sudah jadi bangsa besar. Makanya cerita dunia yang dimiliki apapun bangsa kita punya. Kisah cinta, orang Eropa punya cerita tentang Romeo dan Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Nah, orang Cina punya kisah cinta sampai Intan. Kita juga punya. Di sini ada Lambung Makmur dan Putri Junjung Bui. Di Jawa ada Ande-Ande Lumut. Sana ada orang kuat namanya Samson. Sini juga ada orang kuat. Dari Lambung Mangkurat sampai Gantung Bondo. Punya semua. Sana punya Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya kisah bawang putih, bawang merah. Komplit semua sama bangsa ini. Jangan malu jadi orang Indonesia. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Di tempat saya yang asli tinggal gula Jawa. Gak pede, kasih rambut hitam di merah-merah. Akhirnya orang saya bilang LKMD, londo kok mendasi. Ini bangsa, untuk mengingatkan bahwa semua bangsa punya supremasinya masing-masing. Di Eropa ada kisah binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Ini punya kajian murid di semua bangsa punya kerinduan dalam nyanyian, punya kerinduan dalam tari-tarian, semua punya. Semua bangsa punya tari-tarian. Semua bangsa punya nyanyian. Tari-tarian dan nyanyian pasti diiringi alat musik. Kita bisa lihat alat musiknya Arab terbang terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa kita terbuat dari kayu dan tali. Orang Cina alat musiknya sitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kayak gini jangan dilupakan. Makanya kalau ada orang sekarang hobinya jelek-jelekin bangsanya, saya lucu ini pasti anak ini gak pernah sekolah. Betul. Teliti kalau Kabinda, pasti orang-orang itu gak pernah sekolah. Bangsa ini bangsa gede. Cerita apa semua dunia kita punya? Gitu. Punya agama namanya Hindu. Gitu. Agama Buddha. Nah, Rasulullah di sana berdakwah pada orang Arab. Setelah berdakwah dengan orang Arab namanya Nabi, manusia kan meninggal. Ketika Nabi meninggal, Islam diteruskan sahabat. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, sahabat Salman ke Afrika, sahabat-sahabat yang lain berdakwah. Nah, ada sahabat utama yang dianggap sebagai anak Madinatul Ilmi wa Ali bin Abdullah, namanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kemudian keluar dari Jazirah Arab, geser ke Basra. Di Basra itu sekitar Baghdad situ. Akhlak Rasulullah tercermin betul dalam sampai akhirnya Raja Parsi namanya Rustum tertarik dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Mau diambil menantu, tapi Sayyidina Ali jangan saya, anak saya aja. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum, Raja Persia, yang tadinya beragama Majusi. Agama Majusi itu menyembah api. Orang Majusi kalau menyembah api ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam
Islam, orang Majusi, orang Parsi membangun masjid, manaronya apinya dibuang, tapi manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Islam punya manaro. Akhirnya seluruh dunia melihat manaro kok bagus kalau ditaruh depan masjid. Akhirnya seluruh dunia Islam bangun manaro sampai Tarakan namanya menaro. Nah, itu sumbangan dunia sana. Sampai akhirnya di Arab terjadi ledakan politik, terjadi problem politik, perang antar klan di sana. Salah satunya adalah terbunuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terbunuh pada tanggal 10 Asyura. Makanya kan tanggal terbunuh itu 10 Asyura, maka orang di sini menyebut Muharram dengan bulan Syura. Dan di sana waktu itu seluruh keluarga Rasul berduka. Makanya di setiap bulan Asyura di sini orang-orang tua dulu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Terbunuhnya cucu Rasulullah menyebabkan yatim-yatim keturunan Rasulullah. Makanya kalau di bulan Asyura orang sini santunan anak yatim. Itu bukan ngarang dan itu eko. Jadi itu berawal dari situ. Orang semenanjung Sumatera memikul keranda-keranda, mereka menyebut tabui. Karena orang Minang sana nggak bisa bilang tabut. Tabut itu dalam bahasa sana black mesnya kan tabui. Ya kan gitu. Sama kayak orang Bugis nggak bisa bilang makan, bilang makan. Makan kan ikan. Orang Jawa nggak bisa bilang alami, ngalam. Makanya kita ada cerita kan, apa cerita? Ada cerdas-cermat. Orang Jawa, orang Bugis, sama orang Buton. Yang menang pasti orang Jawa. Ketika ditanya alat untuk membersihkan tangan ketika kita kotor dan biar bersih, apa? Orang Makassar apa? Sabun. Salah. Orang Buton apa? Sabu. Salah. Yang benar orang Jawa apa? Sabun. Dan ini problem lidah. Makanya orang Padang menyebutnya tabui. Karena kalau perut parui, piring pariam. Ini lidah orang. Orang Sunda sudah bilang al-ladina nggak keluar. Keluarnya alat zina. Ini kan lidah yang berbeda-beda. Makanya Al-Quran ketika dibaca oleh lidah yang berbeda-beda pada tahun 250 Hijriah, Abu Ubay Qasim bin Salam penelitian di pusat-pusat peradaban Islam. Hasil penelitiannya ditulis dalam sebuah kitab At-Tajwid fi Qira'atil Quran, lahirlah ilmu tajwid. Begitu. Nah, setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain terbunuh. Ini masih di sana, belum sampai sini. Masih di sana. Maka kemudian putra-putra Sayyidina Husain keluar menjauh. Satu selamat, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, ini selamat, tambah menjauh karena soal ruwet politik antara Bani Hashim sama Bani Umayyah. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq situasinya tambah rumit di sana. Makanya Sayyid Ja'far Shadiq curhat sama Rasulullah, dikenal dengan sholawat asghir wa asdinil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Udah biar orang yang ruwet itu ribut sama yang ruwet, selamatkanlah kami dari golongan ini dengan selamat. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq punya anak waktu itu namanya Sayyid Ali Uraidi, tambah jauh keluar dari. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah, tambah jauh. Lah punya anak namanya, akhirnya punya anak namanya Sayyid Ahmad.
Ini hijrah ke Yaman waktu itu dikenal dengan Ahmad Al-Muhajir. Nah Sayyid Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah apa jauh. Sayyid Ubaidillah punya anak Sayyid Alwi. Nah Sayyid Alwi inilah yang melahirkan generasi Alawiyin. Asykaf, Al-Aqtas, Al-Faqih, gini nih jadi Alwi. Nah punya anak namanya Sayyid Muhammad apa jauh. Belum sampai sini masih hidup. Punya anak namanya Sayyid Alwi lagi. Nah Sayyid Alwi tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbad. Sayyid Mirbad punya anak namanya Sayyid Alawi Amir Faqih. Tambah jauh dia udah bergerak keluar dari Arab. Baru kayak utara Islam itu keluar. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Nah itu sudah geser ke Mongolia. Jadi raja di Mongol gelarnya Asmat Han, melahirkan klan Han itu Syahrukan. Nah, itu makanya Syahrukan itu Muslim. Ya. Nah, Sayyid Abdul Malik Asmat Han ini punya anak. Diambil menantu Raja Campak. Namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Nah, Raja Campak ini jadi raja akhirnya. Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad geser ke ujung Aceh sana. Yang akhirnya menjadi kekuatan baru berdiri kerajaan Samudra. Pas rajanya Sultan Malikus Soleh sama Sultan Malikus Thohir di sana. Nah dari situ 3 anaknya bergerak ke tanah Nusantara. Semuanya disebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah yang di Jawa dikenal dengan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, Lidahono Coroko, jadinya Syekh Jumadil Kubro. Adiknya kemudian bergerak ke Wajo. Ya sampai Syekh Jumadil Kubro juga. Nah baru kemudian tanah Nusantara ini mulai kemasukan Islam. Loh, para Islam datang ini kok Indonesia sudah maju, punya negara, punya hukum sosial komplit. Diajak ngomong surga isinya air, orang sini nggak tertarik karena di sini penuh air di mana-mana. Kalau air banjir, orang Indonesia diajak ngomong Nusantara diajak ngomong buah-buahan, surga banyak buah-buahnya. Di sini sudah banyak sekali buah-buahan. Di Arab kan paling kurma, rumah atau delima. Sini mulai dari kesemek sampai durian, sampai elai, ada komplit. Itu nggak akan diajarin. Di surga madunya banyak. Orang sini nggak diajak ngomong madu karena di sini di setiap bolongan ada madu. Surga minumnya susu, orang sini nggak suka minum susu. Jadi minum kopi. Diceritani surga nanti istrimu banyak, orang sini nggak terlalu tertarik dengan istri banyak, karena di sini istri satu aja udah bikin pusing. Ya. Jadi makanya pusing bikin punya satu dia musikin kepala. Di Arab punya 10 nggak pusing, karena orang Arab itu perempuannya nurut. Karena hampir seluruh kehidupan yang jamin laki berperang laki-laki, berburu laki-laki. Makanya di sana perempuannya nurut. Di sini perempuannya ngeyel. Karena apa? Perempuan di sini bisa bekerja sendiri. Cari ikan perempuan bisa, bedeti ikan bisa, panen bisa. Maka hampir seluruh pekerjaan di sini malah dikerjakan perempuan. Lakinya cuma udah gitu jauh. Loh, makanya perempuan sini independen. Ditinggal mati suaminya, dia masih tetap hidup. Kalau di sana sampai diwariskan, karena susah di sana. Makanya nggak ada cerita pengislaman itu dengan cerita surga di sini. Kadang orang nggak paham pasti komplain kok cerita surga nggak ada. Orang di sini itu sudah surga. Ngapain diceritain surga? Itu sudah surga. Surga itu air mengalir, sini mengalir. Buah-buahan sini sudah buah-buahan. Madu sini di mana-mana madu. Nahruhu min asalin.
sungainya dari madu, orang sini tinggal ngambil walaupun disengat-sengat. Gentok. Nah, Syekh Jumatil Kubro melihat ini gimana cara membawa Islam ke negara yang sudah maju. Nah, di situ Syekh Jumatil Kubro punya anak namanya Ibrahim. Dikenal dengan nama Ibrahim Asmoro. Oh, di sana. Di dekat Tuban sana. Nah, itu mulai memetakan. Saudagar nggak bisa masuk, diislamkan oleh pedagang bujaran nggak jadi Indonesia. Jadi jangan dikira tuh Islam disebarkan oleh saudagar kayak buku-buku itu ngarang itu. Kenapa saya katakan ngarang? Agama Hindu yang boleh ngomong agama itu adalah kasta Brahmana. Kasta tertinggi itu Brahmana, dialah yang berhak ngomong agama. Kasta kesatria, para raja ngurus dunia nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong hidupnya untuk ngurusi raja, ngomong habis waktunya untuk dunia. Di bawahnya ada kasta sudra. Kasta sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun petani dan pedagang dia sudra, nggak boleh ngomong agama. Agama kok diomongin sama orang sudra pedagang, enggak ngomongnya judul. Nah, di bawah sudra ada paria, kastanya pengemis. Orang hidupnya meminta, oh jangan ngomong agama, baca kitab jadi culuk nontonnya. Di bawah itu masih ada kuca. Kuca itu kastanya para pengentit, pencopet itu, ngambil dikit-dikit gitu. Makanya kalau orang suka ngambil bansos itu kuca. Bansos kuca itu. Nah, di bawah kuca ada mereka. Mereka itu maling kan kalau ketahuan lari, masih pakai tutup muka, malu gelap-gelap gitu. Nah, di bawah mereka ini ada kasta yang paling jelek namanya Candala. Candala itu kastanya begal, nyolong tapi berani membunuh sampai yang dicolong. Begal motor itu mereka. Itu kalau mati jadi tikus. Nah, makanya dalam teori ini tanya profesor ini Profesor Ali Humaidi. Beliau orang Bikri walaupun gondrong gitu. Itu profesor itu. Ini loh yang pakai baju coklat ini, yang tadi ngatain kursi itu. Itu profesor. Salah satu ketua BRIN Indonesia itu. Jadi baik buruknya Indonesia tergantung beliau. Itu profesor. Walaupun bentuknya kalau di sini kan profesor pasti rapi gitu. Kalau di Jawa profesor kayak gitu, nyantai. Iya. Bentuknya provokator, tapi gajinya profesor. Teori nggak masuk. Nah, makanya kemudian yang bisa membawa Islam masuk ke negeri Brahmana, ya kelasnya siapa? Ya kelasnya para wali. Itu makanya santri selalu mengatakan bahwa penyebar Islam itu wali, karena yang sekelas sama Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kadang digugat yang ke Eropa panglima perang, yang ke ini pedagang. Kenapa yang ke Indonesia mau disebut wali? Karena yang bisa mengimbangi Brahmana ya para wali. Sana Brahmana punya sakti, wali punya karo. Nah, itu bang. Makanya wali itu siapa? Kok bisa mengislamkan cuma sebentar? Wali itu kan kalau bekerja tidak pakai akal. Wali itu kalau kerja pakai blueprint. Blueprint mana? Ya blueprint hasil downloadan. Downloadan dari mana? Dari file harddisknya Allah. Loh, Allah itu kan punya harddisk besar di langit sana. Jadi program dunia dan seisinya itu ada tertulis di dalam harddisknya Allah yang gede sana. Yang Rasulullah waktu Isra Mi'raj ditunjukin dari harddisk saya. Namanya Lauhil Mahfuz. Oh, itu kan harddisk di langit sana. Kalau orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Romawi menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Kotak segala tahu kantong Doraemon. Nah, wali-wali itu kalau ingin melihat sesuatu dunia, lihat programnya di sana. Makanya wali-wali itu kalau ingin sesuatu download. Makanya wali-wali itu terkenal dengan riyadhah downloadannya.
Tapi kalau download serius. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun di Padang Pasir. Begini aja ya. Download. Sunan-sunan itu kali jaga, Sunan Bonang 3 tahun ya Allah ya Allah. Itu download sana. Rasulullah 15 tahun di Gua Hira download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Wifi-nya hidup karena download. Nah kita nggak punya paketan loh. Kalau diajak download listriknya mati. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Kita ini kalau diajak download tuh kacau kita ini. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Lama sekali. Subene. Makanya kita ini nggak punya paketan. Tapi hobinya sama, kirim doa, kirim Fatihah, istighosah. Makanya kehidupan kita ini persis kayak handphone. Handphone itu terhubung dengan satelit. Seluruh pekerjaan handphone tercatat di satelit. Makanya nyawa manusia terhubung dengan lauhil mahfuz. Apapun yang dikerjakan oleh manusia tercatat di lauhil mahfuz. Walaupun sembunyi-sembunyi ketahuan. Nah handphone nggak punya paketan, kok kirim gambarnya nggak bisa. Maka pergi ke warung, cari wifi gratis. Ada .co.id. Sama dengan kita. Kalau mau kirim doa nggak punya paketan, pakai wifi-nya Nabi sana .co.id. Ini ilah hadratin Nabi Ilmus Tofa. Sana free wifi. Kalau di sini namanya tawassul. Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aina jami'al anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin. Aina jami'al al-musyarikin wal magharibin fi barri wa bahriha. Naqulu Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fi baqi waqtul al-fatihah. Langsung dikirim. Ya nyampe. Ada yang nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Ya bisa, jangankan Fatihah, jangankan Quran, sepak bola aja bisa dibagi. Kita nggak perlu ke Qatar, satu orang ke Qatar nyuting, sama yang nyuting dinaikkan ke satelit. Oleh satelit dibagi seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, di pelosok manapun dapat bagian. Itu sepak bola, bisa dibagi, apalagi doa. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah itu, makanya wali-wali itu karena paketannya besar, tahu hati orang. Karena apa? Bisa meretas, bisa dihack sampean. Makanya wali-wali itu paketannya besar, kan download. Makanya kita tahu program Indonesia ini pengislamannya mau seperti apa. Dilihat sesuai takdir yang tertulis di lauhil mahfuz. Dilihat aja, oh ini. Makanya wali-wali itu nggak takut. Ya sudah deh. Walaupun di setiap Arab sana Rasulullah mengatakan bahwa ulama ya sudah pakai nama lokal aja, kiai. Nggak akan ketelisut dengan kiai yang lain. Padahal kiai itu banyak, ada Kebu Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, kan. Sholat harus kasih nama sembahyang aja, nggak usah. Ya ketelisut. Musola langgar, nggak akan keliru. Udah. Akhirnya yang seperti itu berjalan semua. Sholat, sembahyang, musola, langgar, puasa. Seharusnya menjadi bulan puasa. Karena dulu orang Indonesia, orang Hindu suka melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan untuk upawasa biar mencapai titik moksa. Makanya ketika Islam datang nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok kayak upawasa? Maka kemudian seharusnya yang disebut bulan puasa. Ada semua. Ya itu makanya wali-wali itu gak perlu dididik gitu. Gak dididik Allah Akbar, gak gitu. Tahu programnya. Ya gak perlu bawa bendera la ilaha illallah kemana-mana, dibikin tahlilan la ilaha illallah. Nah yang baru-baru datang itu karena bukan wali menyebarkannya, takut mereka. Kalau tidak jidatnya gak hilang, dipikir gak Islam. Kalau nggak cingkrang khawatir nggak disebut Islam. Nah, kalau para wali dulu ya biasa, baju jubah namanya baju syar'i,
Ternyata di sini nggak bisa dipakai untuk nanam padi, jadi dipotong gitu aja. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya Mogogorong, maka syar'un jadi sarung. Orang Bugis nggak bisa bilang n, bilangnya eng, maka syar'un jadi sarung. Duh, yang cerdas yang jadi itu sudah akhirnya jadi Islam bergerak 1, 2 Islam. Itu sampai sekarang kan orang ibu-ibu juga suka begitu. Ini sholat dinamakan sembahyang. Di sini mio disebut Honda. Seluruh minuman mereknya apapun namanya Aqua. Seluruh produk pompa air namanya hanya walaupun Shimizu. Biasa di sini itu begitu, nggak usah terus. Ibu-ibu malah ibu-ibu paling suka menipu. Penipu paling asli ya ibu-ibu itu. Lihat aja kalau bulan Ramadan, kalau akhir Ramadan masuk bulan Syawal, kita disuguhi sama ibu-ibu itu kongwan semua, tapi isinya menggina. Bungkusnya itu kongwan, tapi begitu dibuka menggina. Oh, itu kan tukang nipu kalau bulan Ramadan. Begitu. Jadi makanya Indonesia ini rumah. Nah itulah makanya para wali ketika sampai di sini ini dunia yang berbeda. Makanya ketika mengajarkan Islam ya dengan cara masyarakat sini. Karena apa? Allah tegas dalam Al-Quran disebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Itu zaman Nabi sendiri. Sampai Nabi punya teman. Walladzina ma'ahu, ini ada para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu eranya para ulama kodifikasi agama. Setelah itu Islam keluar dari jazirah sana. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, sebagaimana digambarkan dalam Taurat dan digambarkan dalam Injil. Kazara'in, seperti tanaman. Jadi Islam itu digambarkan seperti tanaman. Makanya kalau berbicara tanam yang benar, ya nanam kan benih dulu. Makanya ditanam benihnya dulu. Ada yang bagian nanam benih, syahadat tok, belum kan jadi sholat. Namanya Syekh Abdul Jalil, itu bagian mengajar syahadat tok. Bikin pondok pesantren Lemah Abang, maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Bahasa halusnya Siti Brit, bahasa kaminya Siti Jenar. Makanya Siti Jenar ini mengajar pertama syahadat tok, belum diajari sholat. Pondok pesantrennya Lemah Abang, yang pondok dikenal dengan santri abangan. Makanya santri abangan itu mau syahadat belum mau sembahyang. Itu pelajaran dasar di awal yang harus kita ketahui, karena kita selalu mengatakan penerus para wali. Ya penerus para wali. Tahu orang Indonesia jajak zikir. Ini bahasanya susah, bahasa Arab. Maka biar semuanya zikir, maka kemudian para wali berzikir dengan keras. La ilaha. Biar apa? Santrinya dengar. Kalau santrinya nggak dengar, gimana menirukannya? Makanya para wali mengajarkan zikir keras agar umatnya mendengar terus menirukan. Makanya jangan berzikir diem. Itu sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak dengar ya. Itu caranya. Kan itu. Makanya Islam ini aplikatif dulu. Diajarkan dengan cara yang bisa dipahami. Sholat. Karena orang sini kalau sholat kan masih di sawah. Makanya kiainya nunggu. Sholat duhur mestinya jam 11:30, mundur 1:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum datang ya Rabbana, ya Rabbana. Ada 1-2 datang itu grepek enggak langsung masjid, malah rokokan. Kiainya capek ya tonggo hati. Wis pegel namanya kecil. Nanti kalau lama-lama enggak datang baru kiainya marah. Diuruki yang jangan hanya baru dan ini caranya nabung ulama itu persis kayak cara
dipahami. Nah, begitu orang Islam mulai bisa memahami pelan-pelan di Jawa sana, di sini mulai bergerak satu-satu. Nah, yang terpenting apa? Ternyata orang Indonesia ini mudah menerima. Akan tetapi yang paling berat adalah bagaimana ngambil ikan tapi sungainya tidak keruh. Itu bagaimana caranya agar masyarakat yang sudah Islam tetap rukun dengan yang lain, agar bagaimana seperti sebelumnya beda-beda tapi tetap sama. Nggak ada yang kuat yang mau bikin sistem seperti itu, nggak ada yang kuat. Para wali sadar betul yang mampu menyatukan masyarakat berbeda-beda itu hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Makanya kemudian orang yang berbeda-beda di Nusantara, suku dan agama dititipkan ke Rasulullah, langsung dititipkan ke Rasulullah. Cara menitipkannya gimana? Ya dinamakan sesuai pesan Rasulullah. Rasulullah hanya berpesan, kalau kamu berada di dalam masyarakat yang berbeda-beda, hiduplah saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi kalian adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, masyarakat yang hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab ini dalam bahasa Rasulullah adalah ra'iyah. Ini catat ini. Akhirnya kalimat ra'iyah dijadikan nama orang yang berbeda-beda di Nusantara. Akhirnya diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi kalau negara dengan sistem penyebutan warganya paling sunnah itu Indonesia. Mana ada negara yang menyebut penduduknya dengan nama rakyat atau rakyat? Orang Eropa menyebut penduduknya dengan people. What's people? Bukan orang itu. People itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu orang mayoritas pasti mengatasnamakan atas nama Tuhan. Sama kayak khilafah itu. Begitu dia mayoritas, dia mengatasnamakan diri sebagai wakil Tuhan. Maka masyarakat khilafah gak cocok di tengah masyarakat rakyat Rasulullah. Indonesia juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletariat, kaum miskin memimpin. Begitu kaum miskin memimpin, ada namanya diktator proletariat. Jadi kita bukan people, juga bukan proletariat, kita rakyat. Sekuat apapun kaum muslimin tidak mungkin menjadi diktator mayoritas, karena diajarkan untuk hidup saling bertanggung jawab tanpa harus menindas. Jadi jangan khawatir. Rakyat tidak akan pernah menindas, begitu kalimatnya Rasulullah. Makanya rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Masyarakat ketika berbeda paham pakai istilah wasyawirhum fil amri, menggunakan bahasa musyawarah, ya. Dan itu bukan bahasa pinggir jalan, itu jadi bahasa resmi dalam apa? Landasan idil, landasan utama negara Indonesia. Itu tertuang dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan Indonesia ini negeri tauhid? Sini kamu tak tapok lambemu. Ya. Paham khilafah tiba-tiba mengatakan negeri ini tauhid. Khilafah tahririyah, khilafahnya Hizbut Tahrir. Itu kan caranya orang Filistin biar merdeka. Tapi Hizbut Tahrir gagal di Filistin. Malah kemudian di sana bikin kacau yang membuat seluruh pasukan kemerdekaan hari ini gak bisa rukun. Hamas, Fatah, PLO gak bisa rukun. Makanya Palestina jadi ribut. Dan di sana sudah produk gagal kok dibawa ke sini untuk menyelesaikan bangsa yang berbeda. Anak-anak muda yang pakai
celana cingkrang, pakai rompi. Itu kiblatnya Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal menyatukan Mesir. Bahkan kemudian ketua Ikhwanul Muslimin namanya Mursi digantung sama orang Mesir. Lu di sana sudah produk gagal kok dibawa ke sini. Ini kan orang aneh-aneh aja nggak mau belajar. Gara-gara nggak mau jadi followernya NU atau followernya Muhammad, dia jadi bikin sendiri. Ini kan so. Repot itu kadang TNI Polri ada yang kerasukan begitu. TNI Polri sambat tidak apa sama ikuti Ikhwanul Muslimin cinta sunnah itu maunya apa? Kabinda itu Wakapolda. Ini semua sudah clear. Indonesia pakai sistem rakyat. Makanya pemimpin tertinggi Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bahasa Arab, Majelis bahasa Arab, Musyawarah bahasa Arab, Rakyat bahasa Arab. Yang memberikan keputusan hakim, jamaknya mahkamah. Perkumpulan hakim namanya mahkamah. Islam semua. Lu kok tiba-tiba anak-anak baru yang gak pernah ikut berjuang mendirikan negara mengatakan negeri ini toh? Ini kan aneh. Tugasnya Kabinda itu yang menyelesaikan. Pak Kapolres sama Pak Kapolda ini kan menyelesaikan. Dan itu tren gitu loh. Tiba-tiba kemudian mengatakan negeri ini toh negeri yang paling sunnah, dan sunnah yang paling sulit adalah meletakkan sendi kehidupan agar sunnah yang lain bisa berjalan. Oh, tiba-tiba ribut sunnah pakai jenggot. Itu kan sunnah yang paling gampang. Asal jangan kamu cukur panjang. Sunnah cingkrang itu mudah, asal kamu potong tinggi. Itu sunnah-sunnah yang sederhana. Tapi sunnah yang berat adalah meletakkan sendi kehidupan agar Islam bisa tumbuh. Mathalum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in akhraja syaqahu wa azarahu. Lahirnya tumbuh. Gitu loh. Makanya jangan heran dengan sistem seperti ini. Hari ini kita membuktikan. Apa yang bisa kita buktikan? Islam setelah ditinggal oleh Rasulullah bergerak ke Eropa, berhenti, nggak jalan lagi di bawah Panglima Tariq bin Ziyad. Islam setelah Rasulullah bergerak ke Rusia, berhenti. Islam setelah Rasulullah bergerak ke Cina di bawah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berhenti. Islam yang bergerak ke Afrika, berhenti. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Jadi jangan mudah dibohongi, kita ini korban hoak. Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Orang ngaji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Bahkan orang haji terbanyak di Indonesia dengan antrian sampai 60 tahun. Mana kalau bukan Indonesia? Terus tiba-tiba kamu mengatakan orang segini banyak salah, sementara yang kamu bawa itu sudah bikin rusuh di semua negara. Taliban dibawa ke sini, sementara di Afghanistan hanya masalah jenggot tiba-tibaan sampai sekarang belum selesai. Yang pinter kan, yang cerdas itu. Anak-anak ini belum paham. Tiba-tiba bendera merah putih musyrik. Ini semua dulu dibikin untuk menjadi simbol bersama. Pengen punya merah putih, darah semua itu. 10 November itu karena merah putih disobek oleh pasukan Surabaya. Akhirnya kemudian terjadi perang besar sampai akhirnya terjadi namanya resolusi jihad. Sampai NU mengeluarkan perintah perang tanggal 22 Oktober yang akhirnya diperingati sebagai hari santri. 10 November menjadi hari pahala. Itu karena apa? Merah putih minta nyawa. Sekarang minta merah putih cuma minta gini aja. Yang musyrik, yang togut. Ini pasti zaman perang nenek moyangnya mata-mata Belanda. Hari ini semua pengen di sini. Makanya satu abad NU, seluruh ulama dunia ke sini kok bisa. Padahal dulu Belanda selalu mengatakan bahwa santri itu cirinya 3. Kedungnya pecinya miring, sarungnya ngelendeng, bau rokok, dan tangannya gudikan. Bisa berubah jadi ini. Bahkan organisasi ini pernah
waktunya seorang presiden ini sudah sampai sekarang bertahan. Isu-isu besar masuk ke sini habis, Hizbut Tahrir masuk ke sini habis, isu Syiah masuk sini habis. Ini bendera tauhid kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir. Bendera kami merah putih. Bendera Nahdlatul Ulama sekuat apapun tidak boleh menyaingi bendera merah putih. Bendera Muhammadiyah secinta apapun orang Muhammadiyah nggak boleh menyaingi bendera merah putih. Karena merah putih dipilih semua orang, semua anak bangsa. Makanya seandainya saya tadi awal tahu, saya suruh pasang bendera merah putih di pengajian ini. Mana merah putih? Ada merah putih kalau pengajian, biar orang tahu kita ini punya bangsa yang harus kita jaga. Tancapkan merah putih, satu bendera itu, satu bendera merah putih. Itu dong, rumah-rumah kita jaga. Itu dulu puncaknya apa, dan itu yang menyelamatkan bangsa ini. Tiba-tiba bendera ini bendera tauhid kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti bendera tauhid, enggak, aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI kan, palu arit. Tapi kalau kami ke sawah kita pakai palu, kita pakai. Kalau tukang pakai palu, pergi ke sawah pakai arit. Selesai sudah, nggak lewat. Awas bahaya Syiah, nggak laku juga di sini. Itu lagunya Umi, lagunya Adat Alwi itu lagu Syiah. Hanya lagu Umi aja kok Syiah. Di sini ada yang lebih parah lagu Indung-Indung. Waduh Siti Aisyah, mandi dikali lagunya apa sih? Tidak sembahyang juga. Kok pakai nama Siti Aisyah yang mana? Nah, makanya karena sistem rakyat ini adalah sistem bersama. Maka jangan heran kaum muslimin terbanyak sekarang ada di Indonesia. Dan dengan sistem rakyat kita mempertemukan perbedaan suku, bangsa dan agama. Dengan sistem rakyat kita menjadi contoh dunia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan. Fakta di depan mata kok tiba-tiba kita jolol Islam ini jelas. Ini sebenarnya itu gak obat. Jual penyakit biar obatnya lah. Gak masuk akal. Islam tertindas. Yang tindas siapa? Orang kita mayoritas. Dan kita tidak pernah menindas yang lain. Kita bisa rukun hidup karena konsep rakyat tidak boleh menjadi diktator mayoritas. Loh, makanya para ulama meneruskan pekerjaan wali. Gitu loh. Yang akhirnya kemudian kita cerita tadi kan, satu Mbak Ibrahim Asmara Kondi di Tuban sana punya anak namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Yang akhirnya di zaman Sunan Ampel itu konsep ro'iyah menyebar. Gitu kan, konsep ro'iyah yang dibangun oleh para wali. Makanya teritorinya ro'iyah disebut wilayah karena al-wali punya wilayah. Indonesia disebut wilayah kedaulatan negara Indonesia. Yang sekarang lagi orang-orang sini lagi keki, kenapa Malaysia kelihatan lebih maju? Paling cuma gitu aja. Terus diprovokasi Malaysia lebih maju dari kita. Kata siapa? Malaysia lebih maju dari kita. 6 bulan yang lalu Sri Mulyani datang ke Malaysia menagih utang pada pemerintah Malaysia. Ternyata Malaysia gagal membayar 250 triliun untuk pemerintah Indonesia. Tepuk tangan masih banget. Gagal bayar, minta moratorium penundaan pembayaran pikir kalau kita udah nekat kita tagih semua selesai. Seluruh pabriknya yang di sini tutup aja berhenti. Sekarang paling pusing negara dua itu dengan Indonesia karena Indonesia akan pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pusing mereka. Kenapa? Mereka selama ini hidup enak mendapatkan uang dari transaksi digital. Karena apa? Karena Inggris lebih curang daripada kita. Inggris memberikan 1 jam lebih awal kepada Singapura dan Malaysia. Sementara dalam teori bujur dan teori lintang, mestinya kita lebih awal 1 jam daripada Singapura dan Malaysia. Tapi Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal.
Sehingga saham-saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, saham yang jelek baru masuk Jakarta. Begitu pindah ke kawasan timur, kita punya kemungkinan setengah jam lebih awal dari waktu Singapura. Jangan tiba-tiba dikasih ibu kota malah mau nolak. Kalau boleh tak pindah ke rumah saya. Ini persoalan negara. Makanya santri-santri bergerak terus. Di zaman Bang Ampel sekitar tahun 1400 punya murid namanya Datuk Ribandang, geser ke Gunung Bawakaraeng di Sulawesi. Punya murid namanya Khatib Dayan, geser ke Kalimantan di selatan sana. Punya murid Aryo Damar, geser ke Palembang. Kan gitu. Nah, Sunan Ampel punya murid, punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Mbah Abdul Rahman, Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Sambu punya murid Mbah Kiai Jabar Lirip Tuban, punya murid Mbah Sufyan Tuban, punya murid Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Asy'ari, punya anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi jangan mikir kita ini Islam baru, orang-orang baru itu nggak tahu. Mereka langsung sunnah, ini nggak ngerti sejarahnya. Sehingga produk-produk kuno dianggap produk baru, produk recycling, produk khilafah, produk apa ini produk recycling. Itu khilafah tahlil. Ya karena kalau khilafah alamin najin nubuwah bukan sekarang, besok. Masih kalau sudah mendekati kiamat. Sekarang kiamat masih lama. Jangan khawatir, kiamat masih lama. Mereka sudah berkali-kali gagal meramal, kalau kalian masih percaya kan? Awas tanggal 15 lo ngomong hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Semua takut, jual kebun, jual apa, diserahkan kepada panitia hari kiamat. Nggak taunya hari Sabtu belum terjadi, berarti gagal. Kiainya nggak malu-malu juga, ada Zulkifli Ali, ada Baikuni, nggak malu ya. Ramalan besar gagal, masih beneran ramalannya Rogo Warsito. Masa kalah sama pesulap merah, sama Samsudin. Ini gagal kan? Oh ini kota Mekah sudah menghijau, tanda-tanda kiamat. Ya hijau karena hujan, sekarang kering lagi. Saya kemarin bulan Desember di Mekah, hijau semua karena hujan. Akhir Januari saya kembali ke Mekah udah kering karena sudah musim panas. Dan saya nggak main-main ketika ke sana. Mungkin hanya saya satu-satunya orang yang bisa membawa 2.600 jamaah pergi umroh. Orang lain 300, 400, saya bawa 2.600 orang berdiri di Taif sana baca Mahalul. Iya, terdengar sampai 20 kilo. Mahal. Tak sewakan villa terbaik di Taif. Kita marhabanan di sini. Wilayah keluar dari wilayah haram. Sekarang orang Danau Tiberias mengering. Ya kalau Danau Tiberias mengering itu dari dulu kalau kemarau kan. Tapi yang dimaksud Tiberias mengering adalah ketika kaum muslimin perjalanan menuju Madinah, kemudian teringat ada air di Tiberias. Ketika masyarakat muslim datang ke sana, sudah habis karena diminum ya jus. Bukan mengering karena kering. Ini kan paham ini. Karena anak baru tak ngerti apa-apa. Nah kalau saya ditanya kenapa sih kiai kok jarang bahas kiamat? Ya kiai ngapain coba bahas kiamat serius-serius? Oh kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas. Ini kan bareng-bareng begitu terjadi belum kan ya sudah. Memang ada yang giliran kan enggak. Memang gempa bumi giliran besar. Kiamat itu saya udah dapat iklannya aja kapok. Saya kan belum pernah dapat iklan. Saya pernah dapat iklannya tahun 2007. 2006 kalau nggak 2007 atau 2006 menjelang subuh Jogja dilanda gempa dengan 7 skala Richter, hancur semua. Saya tadinya saya itu kan pesilat, jadi kalau lompat-lompat di atas kelapa bulat itu nggak akan jatuh, tapi begitu gempa lari 3 meter jatuh 3 kali. Oh iya, oh ini Allah. Walau seminggu sebelumnya saya dari Prancis, istri minta diberikan apa
keramik kecil-kecil bagus, taruh di tembok pakai bak nyuruh tukangnya. Pas gempa habis. Makanya oleh nggak usah dibahas. Turki, nah ini berapa? Problem-problem itu sudah menjadi masalah. Khilafah sudah menghancurkan, Takririyah sudah menghancurkan, Suriah sudah menghancurkan. Ini dulu Suriah ini indahnya luar biasa, sekarang dari negara itu. Nah makanya Nahdlatul Ulama yang berdiri tahun 1926 konsisten dengan cara-cara para wali agar hidup selalu terjaga. Makanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai menyeruak. Makanya Nahdlatul Ulama tetap ahli sunnah wal jamaah. Ya namanya sunnah beserta jamaah. Makanya untuk menjaga ini santri dan NU nggak pernah berpisah dari umat. Buktinya apa? Satu-satunya organisasi yang selalu bergerak dengan agama dan kebersamaan hanya Nahdlatul Ulama. Contoh, kasih contoh aja, kasih contoh. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Kalau kau bertanya tentang Allah itu di mana, Allah itu dekat dan Allah memberi kepada yang meminta. Akhirnya kita berdoa. Tapi di tangan para ulama berdoa tidak menghasilkan kesendirian. Doanya para ulama menghasilkan kebersamaan. Kiainya tok yang doa, santrinya amin. Amin. Rukun amin. Amin. Begitu kecapean, amin. Kiainya paham, alhamdulillah. Akhirnya kemudian begitu yang berdoa semakin banyak, pengen pada berdoa. Akhirnya Kiai mengajak, mari kita berdoa bersama, kumpul di lapangan, lahirlah Istighosah. Akhirnya kebersamaan terjaga, agama terjaga, kerukunan terjaga, bahkan siklusnya semakin besar. Karena apa? Roda ekonomi berputar. Begitu Kiai berdoa, orang jual balon laku, orang jual bakso laku, tukang son laku, semua laku, tukang tenda laku, tendanya bakso laku. Terus kemudian yang jual balon pulang ke rumah hasilnya untuk bayar SPP. Karena duitnya dari hasil uang berdoa, maka doa itu duitnya duit barokah untuk bayar SPP, SPP-nya barokah. Orang bisa hidup dalam siklus yang lebih besar yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Ayo, yang lain berdoa sendiri-sendiri. Dari cari 10 tinggal 1. Akhirnya masyarakat yang milih model seperti ini, masyarakatnya jebol karena tidak ada lagi ruang kebersamaan. Ayo. Bulan Maulid. Siapa yang menggerakkan bulan Maulid kalau bukan Nahdlatul Ulama? Semua bikin mulutan di setiap kampung. Roda ekonomi berputar, ayam laku, mie jeruk laku, pisang laku, larutan penyegar laku. Dari RT sampai istana bikin pengajian. Betapa kerukunan terjaga. Itu belum selesai nanti Isra Mi'raj. Begitu lagi, belum selesai rumahan, belum selesai lagi sudah nuzulul Quran. Habis itu halal bihalal dan seterusnya, nggak pernah berhenti. Roda ekonomi berputar, kebersamaan terjaga, masyarakat menghidupi agamanya, menghidupi negaranya. Kalau kegiatan seperti tanggung negaranya bangkrut. Karena apa? Setiap kegiatan itu ratusan juta. Pak, setiap mulutan itu puluhan juta. Itu belum ongkos kiainya. Loh iya kan? Pesawatnya kiai baru turun itu. Nah itu coba. Sementara dari situ terbangun kerukunan, terbangun roda ekonomi, forum-forum terbentuk, sehingga negara tinggal pesan apa? Pesan kiai radikalisme, itu kan pesan aja kiai, gak akan kehabisan uang bicara. Bisa. Makanya radikalisme di Indonesia bisa terbendung karena ruang publik masyarakat tidak pernah hilang dan tidak pernah berhenti.
TNI Polri diuntungkan dengan mekanisme seperti ini. Makanya kalau ada kegiatan ini, kalau ada rezeki dikit bantu dong. Ini negara terjaga. Belum betul. Jadi terhadap NU jangan pelit-pelit. Karena kebersamaan ini selalu hadir di tengah masyarakat. Pesan apa sudah? Pak Sekda, kalau ngomong sama orang yang ketiga ngomong. Yang lain suruh ngomong dalam berdoa enggak beri. Mulutan enggak, apa-apa enggak. Makanya NU itu tidak terlihat kaya. Karena habis untuk kegiatan merawat bangsa dan negara. Ini uang dikit, habisnya uang dikit, habis. Yang lain duitnya banyak. Muhammadiyah banyak duitnya. Kan mulutan juga, orang mati juga nggak tahlilan. NU habis duitnya. Coba itu, Profesor Ali ini dari Humaydi diteliti itu. Civil society yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama menguatkan kehidupan ekonomi dan agama di Indonesia. Tulis aja itu. Nah ini coba, saya runtut 24 jam jadi nggak ada. Orang NU itu kalau masih ada, orang nggak masak tetap makan. Lah ya, sholawat. Sholawat itu kan perintah pribadi kan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Paling sholawat ala Muhammad bisa. Tapi begitu oleh Nahdlatul Ulama, sholawat menjadi gerakan yang berputar, mengalami siklus yang semakin gede, semakin holistik. Paling di pertama satu, begitu ada yang ikut, ya sudah ya sholawat. Kan begitu sholawatan, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Yang sana rupanya hobinya itu dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Yang orang Banjar, sholawatnya paling semangat itu orang Banjar. Ya Rasulullah, salamun alaikum ya Rafi'ah sanila darajina fataya cai ratalalabe ya wailanju tiwan karom kota baru gunungnya dan kawan. Ya tercerabut dari akar budayanya. Begitu yang sholawat semakin banyak, ada mau ikut, kumpulkan di alun-alun tarakan, jadilah tarakan bersolawat.
merasakan barokahnya orang sholawat. Dan pakul bakso berangkat, pemilik mobil pickup berangkat, ya. Penjual spanduk laku, penjual slayer laku, bahkan penjual gagang pancing laku. Roda ekonomi berputar, indah kehidupannya. Coba kalau itu hilang, berapa roda ekonomi yang hilang, yang menunggu siklus tahunan mulutan bahkan ada orang mati, masih berkumpul. Jadi kalau ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang berinfak di dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, hanya NU yang bisa melakukan. Buktinya apa? Sudah keluarganya meninggal, saking sempitnya masih bisa bikin acara untuk undang tetangga. Susah aja masih sedekah. Makanya banyak yang komplain. Apa itu? Orang meninggal mau pakai utang. Kalau ibu bapak meninggal, utanglah kalau nggak punya uang. Karena untuk membuat kamu lahir dulu, orang tuamu juga utang. Nah iya, nggak punya SPP, utang. Beliin baju lebaran, utang. Orang tuamu untuk hidupmu sebesar itu banyak utang karena kamu. Kok begitu orang tua mati nggak mau utang, medit gitu. Rukun tetangga 3 hari, 7 hari baca Yasin. Nggak usah berdebat sampai apa enggak, itu ada dalilnya banyak sekali. Jangan karena medit terus alasannya nyampe 40 hari, 100 hari, tahunan, itu laku semua. Terus ziarah ke makam para guru. Kalau sudah ziarah bis pariwisata laku. Menyambut tamunya wali, jual nasi laku, jual katok laku, apa ojek laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Nah kalau di makam para wali bisa coba lihat rukun luar biasa. Ini belum selesai satu bis, datang lagi sak bis. La ilaha illallah, enggak komplain gantian gitu ya, enggak banyak. Bahkan kadang ada yang katut yang lebih keras kan. Sebelahnya lagi ilah katretin Nabi Mustafa, mau kamatin sholawat. Enggak ada terus yang sing fasih. Satu rombongan lagi, ibadallah rijalallah, aghisuna riajlillah, wa qulu lana lillah, wasalallahu bifadlillah. Rukun. Tiba-tiba ada satu orang pakai jaket kulit itu, bawa jamaah sendirian, ini mesti copet nih. Sendirian, gak ada temannya, muter-muter tuan, wah ini mesti cari incaran. Itu nggak taunya apa, bawa speaker, buka gini, rombongan dari Tarakan ditunggu di bis. Ini betapa indahnya, roda ekonomi berputar, mekanisme keilmuan yang harus disampaikan ke masyarakat, nggak pernah kehilangan kok. Negara mau butuh apa? Pengen bayar pajak rajin, sampaikan ke kiai, pasti kiai akan menyampaikan bayar pajak. Makanya begitu musim corona, NU paling tertib karena pesennya, ya kalau dong corona ini jembatan berhenti, oke, jembatan nanda, iya, cocok. Mumpung ada yang libur, kalau sekolah kok yang libur, waktu itu kiai pidato tentang corona, karena nggak ngerti corona, asal pidato aja. Para hadirin, ini dunia baru, para saudara-saudara sekalian. Manusia sekarang kalau ngomong nggak bisa dicegah. Semua medsos orang bisa ngomong apa saja. Mulut manusia sekarang bermasalah. Terus kemudian manusia dengan handphone, dengan keypadnya pakai jari bisa melakukan dosa-dosa besar tanpa harus kemana-mana. Puncak dosa manusia di mulut dan di tangan. Maka ada corona turun, mulut harus dipakai masker, tangan harus dicuci. Betul, betul. Waduh, ini ngarang. Cocok, ini ada aja. Nah itu makanya betapa
sini ziarah ke gurunya di Martapura, ziarah di Bugis, ziarah ke Jawa, akan ada kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Orang sini bisa rindu tanah Banjarmasin, bisa rindu tanah Surabaya, di mana gurunya bersemayam akan melahirkan rasa cinta dan kerinduan. Inilah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris kok dari santri yang suka ziarah. Semua pengebom pasti tidak suka ziarah. Karena orang kalau suka ziarah pasti suruh ngebom Surabaya. Nggak berani ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Martapura, nggak berani ada makamnya Guru Zaid. Jadi suruh ngebom Kalampian, nggak berani ada gurunya Syekh Arsyad. Terus suruh ngebom Cirebon, nggak berani ada makamnya Sunan Gunung Jati. Begitu orang nggak pernah terasa cinta dengan gurunya disemayamkan di mana? Blangblung bom. Begitu makanya Pak Pindah ini rumus social engineering mereka. Dan NU standar ya, bahwa orang kalau sudah ngomong agama nggak bisa dilawan karena atas nama Tuhan. Makanya orang NU biasa aja kalau orang ngomong agama ada yang dibatasi, ada yang enggak. Kalau saya ini karena nggak sakti, nggak dibatasi, karena bisa diinstruksi. Gus sudah malam berhenti. Tapi ada kiai itu nggak bisa dibatasi. Kiai paling sakti siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat nggak ada berani. Protes kiai sudah nggak berani, tetap diem. Tak ngomong, paling ngentut aja nggak berani. Itu kiai sakti khotib itu. Makanya kalau khotib itu nggak ngawur, oleh santri disuruh baca teks, suruh pegang tongkat. Akhirnya sopan mau pegang tongkat, mau gini-gini takut tongkatnya jatuh. Mau gini-gini takut teknya lepas. Apalagi kalau ada kipas angin di sepul teknya hilang ya. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat dan tek sopan. Tiba-tiba ada yang berpidato tongkat bid'ah, pakai tek bid'ah. Akhirnya tongkatnya lepas, teknya hilang. Saudara Jokowi ya gitu. Nah, makanya kalau mau penelitian, teliti dulu ada tongkatnya apa enggak? Tangan dan nyaman, makanya belum pernah yang namanya Nahdlatul Ulama bikin gerakan-gerakan anti negara. Makanya kalau sama NU yang bagus, sudah anak nurut ya dibantu. Malah bantu yang nggak nurut-nurut itu ngapain? Nanti NU jengkel ya, sudah daripada nurut nggak dibantu, sekali yang dibantu yang nggak nurut, sekali-sekali kita nggak nurut aja. Wah repot nanti. Ya? Iya kan? Ya. Masih nurut, bantuan. Pesantren dibantu, pengajian dibantu, kan inilah ruang-ruang sosial yang mampu menjaga kehidupan agar bangsa ini tetap berbeda-beda tapi tetap hidup saling menjaga dan bertanggung jawab. Dan 1 abad Nahdlatul Ulama telah mengerjakan itu, dan hari ini organisasi terbesar Islam di dunia ada di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Terbesar di dunia, terbesar di Indonesia. Maaf Pak, yang dari Muhammadiyah. Kaenak orang keturun ke Muhammadiyah Puri. Terbesar. Nih, karena ini menyebar kemana-mana. Kalau sudah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat, senang semua. Setiap orang mukmin pasti dapat bagian, walaupun lagi biliar dapat bagian. Orang mukmin walaupun lagi gaduh dapat bagian begini ini. Makanya orang yang itu pahalanya nggak akan pernah habis karena surah Al-Fatihah nggak pernah berhenti. Jin-jin juga senang sama orang yang itu. Nah jin itu kan pengen dengar Quran. Jin itu juga pengen dengar Quran, tapi setelah ditinggal Rasulullah, jin-jin nggak terlalu dengar Quran. Makanya hanya kepada orang itu dia berharap. Karena itu punya mekanisme mengirim Fatihah dunia ke alam ghaib, ila hadrati ila ruhi. Maka begitu Fatihah dari alam nyata ke alam ghaib, jin-jin sebagai makhluk ghaib dengar. Makanya mereka paling sering di makam-makam ya karena pasti ada ila hadrati ila ruhi. Akhirnya dia dengar Quran. Makanya hati-hati kalau sampai khusyuk baca Quran di makam-makam, baca Fatihah langsung mereka nyambung karena ila ruhi, ila hadrati masuk alam ghaib. Makanya sering lotek. Jangan takut.
itu mereka mulai nyambung ingin mengucapkan terima kasih. Makanya tahan, jangan malah lari. Tahan, nanti mereka akan keluar. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, aku setelah dengar Al-Quran dari engkau. Nah, aku lihat akikmu jelek, tasbihmu jelek. Aku punya akik dan tasbih instalasi dari tempat goibku. Kamu mau nggak? Ya mau sini. Makanya orang-orang tua dulu punya jimat. Jimat itu adalah barang dari instalasi dunia kok. Orang nggak paham, oh itu musyrik dulu, itu semua pengen dengar. Makanya kadang kalau orang terlalu buru-buru suudzon sama NU itu kadang nanti lama-lama juga suka. Sholawat untuk musik nggak boleh, lama-lama mau juga pakai mulut. Tumpeng haram, sekarang nasi kotak mah. Suwo nggak mau, rupiah mah. Yasinan nggak mau, kafinan mah. Saya nggak mau tahlilan deh, orang tahlilan itu yang dibaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau melakukan sesuatu akhirannya an. Jadi baca tahlil namanya tadi. Nah, kalau belum dipakai namanya sarung. Kalau sudah dipakai sarung. Katok kalau belum dipakai. Kalau sudah dipakai katok. Mau katok, nggak mau katok kan tahu. Itu tahlilan itu bukan bahasa Arab, bukan halala yuhalilu tahlilan. Bukan, itu bahasa Indonesia karena tahlil yang dijalankan berakhiran an. Ya, tenang aja, tapi yang mau duitnya ramadhan akeh, wong tek di mulutan, terus tak yuhol. Nah itu makanya pemerintah dan negara harus terlibat ini dengan masyarakat NU ini. Apalagi ketua NU-nya mantan bupati, walaupun nggak bisa bilang roh, apa? Ini peringatan 1 abad ini menunjukkan apa? Oh ternyata NU bukan semakin kecil tapi semakin besar. Itu makin besar, 120 juta orang itu hari ini. Yang terdaftar di dalam KTA itu kartu anggota itu 120 juta. Itu baru yang dewasa, yang kecil-kecil belum. Wong NU itu mana-mana. Negara dan Nahdlatul Ulama. Karena negara ini dulu berawal dari mekanisme yang dibikin oleh para wali, Nahdlatul Ulama menerus para wali, maka NKRI harga mati. Oke, amma ba'du. Loh, ini baru mukadimah. Ini belum, saya belum mulai. Ya ini kalau ngaji kan pembukaan selesai kan amma. Tadi saya udah membantu belum? Ini lagi amma. Ini lagi mukadimah, tenang aja. Jangan tergesa-gesa. Aman-aman. Ya ini kan kita baru pembukaan, mukadimah baru selesai. Belum apa-apa ini ngajinya. Orang baru apa-apa. Makanya ya. Aku jam-jam itu. Oh. Nah ini mari kita jaga, bangsa ini kita jaga. Kembali salah satu cara menjaganya adalah dengan menjaga harkat martabat perempuan. Karena almar'atu imadul billah, perempuan itu tiang agama. Inilah kuncinya. Maka saya pengen betul perusahaan daerah atau pemerintah punya prioritas dalam perempuan-perempuan. Apalagi kalau sedang hamil, jangan sampai perempuan sedang hamil kok tertindas, nggak punya uang, maka harus ada kredit perempuan hamil. Nyaurnya sak duwene.
Ini kuncinya, makanya Nahdlatul Ulama punya muslimah ini bagian ini karena melahirkan generasi. Jangan sakiti perempuan, inilah masa depannya. Kalau perempuan ngomel biasa. Karena apa? Jadi perempuan itu gak enak. Saya pernah jadi perempuan. Mesti gak percaya dulu. Saya pernah jadi perempuan. Gagal saya jadi perempuan. Saya pulang ngaji, saya pulang ngaji. Rumah itu berantakan. Saya marah sama istri saya. Ya Allah dek, rumah udah saya begini, sudah banyak yang bantu, santri banyak, kok masih begini? Istri saya itu nggak tahu kenapa, pakai sambet atau apa? Udah ngomel. Itu makanya belum pernah ngerasakan jadi perempuan, enaknya ngomel aja. Dan emang harus jadi perempuan, coba aja. Ya sudah, kita tanda tangan hitam di atas putih. Saya hitam di atas putih sama istri saya. Saya akan menjadi perempuan selama 24 jam. Tertanda Ahmad Muwafiq. NB, kalau aku gak kuat, kamu langsung pulang. Saya bener jam 2 tangan, jam 2 malam tak bangun kan. Dah, aku pulang, tinggal sana. Pergi sana, jauh. Bawa mobil terserah yang mana yang kamu bawa. Bawa santri, ini duit, nih 10 juta. Habiskan sesuka-sukamu. Ajaklah teman-temanmu makan. Jangan pulang kalau saya belum telepon. Yes, katanya. Akhirnya subuh, prakteklah saya sebagai bapak menggantikan ibunya. Bangunin anak, nggak ada yang bangun. Nak, pelan. Bawain sapu, nggak bangun. Malah saya tendang kepalanya ini. Waduh ya Allah, akhirnya saya merasa tak cubit nggak mau nangis. Turun sama pempos. Masih ngising, tapi masih tahan, baru pertama. Akhirnya waktunya mandi tak semproti, nangis semua karena kepanasan. Tak dulang ini satu-satu kayak ibunya, oke, kebesaran. Setelah itu jam 7 waktunya sekolah. Saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Kaki ini pada cilik-cilik, gagal sekolah. Saya mau udah pusing kepala ini, tapi mau telepon harga diri. Ini, ya Allah, terus akhirnya jam 9 sudah mulai kacau rumah itu, remote pecah, TV pecah. Jam 11 sudah ada yang di bawah meja. Mau telepon harga diri, mas. Kepala udah segede helm. Wah, akhirnya jam 12:30 udah gak tahan deh. Sudahlah, harga diri lah. Saya telepon Dek, Waalaikum. Gak jawab dia, langsung nyerah ya. Itu ulangin sambil ketawa itu. Saya dikasih tanduk putih, nyerah kan? Iya, ampun. Tak pegang tangannya, tak ambil pintu. Semenjak itu saya gak pernah ngomel dari perempuan itu susah. Ya Allah, kapok saya. Semenjak itu saya nggak pernah lagi komplain rasa karma. Makanya saya kalau belum pernah merasakan itu sok-sokan dok. Larang gara ngurus anak itu begini. Begitu anaknya makanya terhadap perempuan itu yang salah. Bahkan seandainya tahu perempuan itu wianan sama mantannya, yang sabar. Nah ya seandainya tahu. Ternyata kamu masih wihanan sama mantanmu. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Itu iya. Aku lihat kok, masa kamu hapus. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, merindukan kekasih-kekasihmu, rindukan. Jangan pernah kau hapus nama-nama mantanmu dari hatimu. Itu laki-laki gagal. Hadirkan nama-nama mantanmu. Jangan kau hapus seluruh mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Baru gagal, nggak cocok sama sekali. Udah kan malah gitu kan. Saya pernah dicakar sama istri. Biar sekarang lama kita nggak ketemu lama cerita dia. Dek, dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik sama santri karena nanti nikahkan santri jam 8. Ya mas, tapi subuh dandan sampai jam 6. Cantik itu. Akhirnya pakai mobil tak lirik Wahyu juga. Nanti orang budal sih. Ternyata apa? Sampai di
Saya di depan saya ada mobil, disorot sama matahari pagi. Di dalamnya ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya dulu-dulu. Mulut laki-laki lupa kalau ada bawa istri. Sopir saya yang nyantri santri yang nyopir ini perempuan itu cantik sekali.